Apa kabar sobatku kangen? Jumpa lagi di channel Kerong-Kerong ini. Salam sehat selalu, dan pastikan untuk terus semangat ya. Jangan kasih kendor. Video kali ini akan dibahas dua topik langsung ya. Tapi jangan salah duga dulu, ini bukan topik anaknya Wak Haji Dayat, bos. Ini topik alias subjek atau bahasan. Nah, untuk topik yang pertama adalah mengulas tentang 5 bencana besar dan mematikan yang disebabkan oleh pencemaran senjata nuklir yang pernah terjadi di dunia. Lalu untuk topik yang kedua, akan dibahas tentang 5 tragedi yang terjadi di perindustrian dan yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Langsung aja ya, kita ulas topik pertama tentang kejadian apa saja dan di mana saja terjadinya insidennya akibat pencemaran senjata nuklir ini. Seperti biasa ya, tonton videonya dengan sersan, alias serius tapi santai, sambil nikmati background video yang saya ambil tadi pagi di lokasi Marina Al Mujj Oman. Seger jiwa yuk langsung kembali ke laptop. Insiden pertama disebut bencana Kistim, di mana terjadi pencemaran radiasi nuklir pada tanggal 29 September tahun 1957 yang bertempat di reaktor nuklir Mayak di Uni Soviet. Kistim ini merupakan sebuah reaktor yang memproduksi plutonium untuk senjata nuklir dan diproses untuk dijadikan bahan bakarnya. Kejadian ini merupakan insiden nuklir berbahaya ketiga di dunia. Ngeri kali. Insiden Kistim ini sebenarnya terjadi di wilayah kota yang tertutup bernama Ozier yang letak pastinya dirahasiakan dalam peta. Karena kota Kistim adalah kota terdekat dengan insiden, maka dijadikanlah nama dari bencana nuklir yang terjadi. Insiden ini terjadi dikarenakan adanya sistem pendingin pada salah satu tangki yang berisi radioaktif cair ini tidak berfungsi dan menyebabkan suhu semakin tinggi, sehingga terjadilah penguapan yang memicu ledakan amonium nitrat. Ledakannya setara dengan 100.000 kg TNT. Wow, 100.000 kg bro. Gimana itu suara ledakannya ya? Akibat ledakan ini, terjadi pencemaran radiasi sejauh 350 km, yang menyebabkan 22 desa sekitarnya terkontaminasi dan memaksa penduduknya harus mengungsi dari lokasi tersebut. Sekarang kita kupas insiden yang kedua nih. Insiden yang terjadi pada tanggal 26 April tahun 1986. Dikenal sebagai bencana reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Namun bencana ini bukanlah bencana yang paling mematikan. Nah, nama insidennya adalah bencana Chernobyl. Ada yang sudah tahu atau ingat dengan nama ini? Bagi yang tahu, ketahuan umurnya nih. Wakakakak, Chernobyl merupakan reaktor pembangkit listrik bertenaga nuklir yang terletak di Ukraina, yang merupakan bagian dari Uni Soviet saat itu. Akibat ledakan yang terjadi di pembangkit listrik ini, partikel-partikel radioaktifnya tersebar dalam jumlah besar ke atmosfer, serta menyebar ke seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Ribuan penduduk terpaksa harus diungsikan dari kota Chernobyl. Bayangkan, untuk menanggulangi kecelakaan ini, sekitar 500.000 pekerja harus dilibatkan. Dan menghabiskan dana yang sangat besar, sehingga mempengaruhi perekonomian Uni Soviet saat itu. Kejadian ketiga merupakan insiden kecelakaan yang terjadi pada kapal selam yang berkekuatan nuklir. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1985, ledakan kapal selam ini terjadi kala kapal selam ini melakukan pengisian reaktor di Teluk Kasma. Setelah pengisian selesai, harus dilakukan penggantian penutup tangki, karena tidak ditempatkan dengan benar saat itu. Nah, saat penutup tangki itu ditarik, tak terduga terjadilah insiden ledakan. Sehingga, kecelakaan ini merupakan bencana nuklir kapal selam yang paling mematikan ketiga di dunia. Insiden keempat juga terjadi pada kapal selam yang berkekuatan nuklir. Pada tanggal 24 Mei tahun 1968, insiden yang diawali dengan salah satu reaktornya yang tiba-tiba mengalami penurunan produksi yang drastis. Tanpa disadari, terjadilah kebocoran pipa gas radioaktifnya. Pipa bocor yang menuju ruang mesin dan radiasi di seluruh bagian kapal selam. Dan menjadikan insiden ini merupakan kecelakaan yang sangat berbahaya. Akibatnya, terjadilah radiasi yang terdiri dari sinar gamma dan thermal neutron yang dihasilkan dari radioaktif. Bayangkan, sinar gamma ini seperti halnya jika kita terkena sinar X. Miris sekali memang. Dan insiden kelima, yang juga terjadi di kapal selam. Kapal selam K-19 yang merupakan kapal selam kelas pertama buatan Uni Soviet. K-19 ini adalah generasi kapal selam pertama yang dilengkapi dengan rudal nuklir antar benua.
Ala dikate, kapal selam ini dibuat dengan terburu-buru oleh Uni Soviet. Dengan maksud KT untuk menandingi, dan melebihi kekuatan kapal selam nuklir Amerika Serikat. Dalam proses pengerjaannya pun sudah terjadi insiden yang menimbulkan korban jiwa. Penyelaman perdana kapal selam ini dimulai pada tanggal 4 Juli tahun 1961, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, pada hari itu juga, kapal selam tersebut sudah mengalami kerusakan sistem pendingin pada salah satu reaktornya. Ditambah lagi tidak ada sistem cadangan yang bisa membackup jika terjadi kesalahan teknis seperti ini. Akhirnya sang kapten kapal selam ini terpaksa mencari solusi yang solutif sendiri untuk menghindari meluasnya lelehan radiasi nuklir ini. Akhirnya beberapa awak kapal selam mengorbankan diri untuk masuk ke dalam ruang reaktor guna mencoba memperbaiki sistem pendinginnya yang rusak. Alhasil, para awak kapal ini terdampak radiasi yang mengakibatkan korban jiwa beberapa tahun kemudian. Nah, untuk topik kedua ini akan dibahas tentang tragedi industri yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Yuk kita langsung ulas yang pertama. Namanya tragedi gas Bhopal, yang merupakan insiden kebocoran gas di India, dan menjadi bencana industri paling mematikan di dunia. Tragedi ini terjadi pada 2 hingga tanggal 3 Desember tahun 1984 di sebuah pabrik produksi pestisida yang berlokasi di Bhopal. Diawali dengan adanya kebocoran pipa gas kimia, yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang terkena dampak. Penyebab kebocoran pipa hingga saat ini masih diperdebatkan. Masing-masing pihak memiliki argumennya sendiri. Dilanjut dengan tragedi yang kedua disebut ledakan Bensinhu. Pada tanggal 26 April tahun 1942, terjadi ledakan gas dan debu batu bara pada sebuah tambang batu bara di Bensinhu, Tiongkok. Saat itu, tambang ini dikelola oleh Jepang. Karena Tiongkok sedang dalam penjajahan negara ini. Untuk menghentikan kebakaran di bagian bawah tanah tambang, para pengawas segera menutup pintu masuk utama. Hal ini diprotes, karena belum semua pekerja tambang itu keluar dari area ledakan. Insiden ini menyebabkan banyak korban jiwa, dikarenakan mati lemas, terperangkap asap di bawah tanah. Nah, tragedi yang ketiga adalah insiden runtuhnya sebuah gedung, berlantai 8, gedung ini bernama Rana Plaza. Yang berlokasi di Safar, dekat ibu kota Bangladesh, Dhaka. Gedung berlantai 8 yang ditempati oleh pabrik garmen, bank, apartemen, dan beberapa toko ini ambruk pada tanggal 24 April tahun 2013. Sebenarnya, sudah ada peringatan untuk menutup gedung ini, karena sudah terjadi retakan, tetapi pabrik garmen masih tetap beroperasi saat itu. Dan, ironisnya, sehari setelah peringatan, gedung ini ambruk di pagi hari yang sibuk. Sehingga banyak menyebabkan korban jiwa. Kita lanjut dengan tragedi yang keempat, yang merupakan bencana tambang Kourieres, yang merupakan insiden tambang terburuk di Eropa. Bencana ini terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 1906, tambang yang berlokasi di utara Perancis ini meledak. Terjadi ledakan debu, yang hingga sekarang masih tanda tanya apa penyebabnya. Karena besarnya ledakan itu, mengakibatkan lift tambang, terlempar ke permukaan, dari bawah tanah dan menghancurkan lubang pintu masuk tambang. Korban jiwa diduga karena kerasnya ledakan tersebut. Perkiraan penyebab ledakan adalah, karena buruknya penggunaan bahan peledak di bawah tanah tambang, atau karena percikan api dari lampu pekerja yang menyulut gas untuk meledak. Dan ini adalah tragedi yang kelima. Terjadi di kota Texas, Amerika. Bencana ini terjadi pada tanggal 16 April tahun 1947 yang merupakan bencana industri paling mematikan dalam sejarah Amerika. Insiden yang terjadi di dermaga Texas ini, juga terkenal sebagai salah satu ledakan non-nuklir terdahsyat di dunia. Kejadiannya berawal dari kebakaran di sebuah kapal Prancis, yang sedang berlabuh di dermaga. Celakanya, kapal tersebut membawa 2.300.000 kg bahan peledak. Kapal tersebut meledak dengan dahsyat, dan menyebabkan kebakaran yang tak terelakkan terjadi pada kapal-kapal lain di dermaga. Serta sebuah fasilitas kilang minyak. Kilang minyak ini pun akhirnya meledak, yang menewaskan 581 jiwa. Sungguh tragis. Nah, begitulah ulasan tipis-tipis tentang dua topik yang diharapkan bisa membuat kita semua lebih waspada dan hati-hati. Kembali ke alam mungkin lebih baik, tapi kemajuan teknologi dan industri tak akan bisa terbendung dari masa ke masa. Ya sudahlah, yang penting kita tetap berdoa agar semua baik-baik saja ke depannya.
Terima kasih sudah betah ya, menyimak video ini sampai tuntas tas. Mantap jiwa ah. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini, klik like, sebarkan, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol melahnya. Gratis. Enjoy.